Salatullah, salamullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah Jalla fi'ula. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pembahasan di malam hari ini kita akan mengambil beberapa ibrah dan pelajaran dari kisah-kisah yang sahih yang diriwayatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tidak memperpanjang mukaddimah. Yang pertama, sebuah kisah yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam Sahih Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang umat terdahulu. Tidak diketahui kapan zamannya dan di mana tempatnya, dan itu tidak penting. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan kisah ini supaya diambil manfaat, pelajaran dan ibrah yang terdapat dalam kisah itu. Jadi satu hari ada seorang anak muda yang sedang berjalan di pesawahan. Tiba-tiba kemudian ada suara dari atas langit, di balik awan, dan suara itu mengatakan, "Iski hadiqata fulan." Hujani kebunnya si fulan ibn fulan. Jadi anak muda ini melirik ke kanan, tidak ada orang. Melirik ke kiri, tidak ada orang. Melirik ke belakang juga tidak ada orang, apalagi di depannya. Dia pengen tahu siapa yang mengatakan seperti itu. Rupanya suara itu berasal di balik awan hitam yang sedang berjalan. Di mana di balik awan itu ada suara dan mengatakan, "Iski hadiqata fulan." Hujani kebunnya si fulan. Akhirnya kemudian dia penasaran, dia mengikuti awan hitam yang terus berjalan. Diikuti awan itu sampai pada akhirnya awan itu kemudian berhenti di sebuah ladang. Jadi ada satu petak ladang di situ. Tiba-tiba kemudian dari awan hitam itu turun hujan yang sangat deras. Anehnya hujan itu tidak menghujani ladang di sekitarnya. Hanya satu petak ladang itu saja yang dihujani. Sampai ketika selesai hujan dan awan pun pergi, dia ingin menunggu siapa pemilik satu petak ladang itu. Kok bisa terjadi keajaiban seperti itu? Akhirnya setelah lama dia menunggu, datanglah pemilik ladang itu. Kemudian anak muda ini bertanya tentang namanya. "Siapa namamu? Apakah engkau pemilik ladang ini?" Kemudian orang ini mengatakan, "Ya, ini ladangku dan namaku fulan ibnu fulan." Terperanjat anak muda itu, karena nama itu yang disebut-sebut dari balik awan. Akhirnya kemudian anak muda ini penasaran dan menceritakan kejadian yang dia alami. Kemudian dia mengatakan kepada pemilik ladang, "Apa yang kau lakukan dengan ladangmu ini?" Akhirnya kemudian pemilik ladang mengatakan, "Sesungguhnya aku menanam tanaman di sini sampai menghasilkan. Kemudian hasilku kubagi menjadi 3.
sepertiga aku sedekahkan, sepertiga aku berikan makan untuk keluarga, dan sepertiga aku balikkan ke ladang sebagai bibit baru tanaman. Dari situ anak muda baru paham bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan karamah kepada pemilik ladang itu karena orang itu orang soleh yang suka bersedekah. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala membikin karamah, dan karamah itu sebuah keanehan yang tidak biasa manusia mendapatkannya dari Allah kecuali mereka adalah wali-walinya. Karena keanehan di dunia ini kan macam-macam. Ada mukjizat yang diberikan Allah kepada para nabi, ada sihir yang selalu dipelajari oleh dukun-dukun paranormal, bomo dan yang semacamnya. Ada juga karamah yang diberikan kepada para wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada juga ma'unah yang diberikan kepada orang-orang biasa, orang-orang saleh. Dalam kondisi tertentu Allah berikan ma'unah pertolongan kepadanya. Tapi ada juga ihanah, untuk merendahkan orang. Dari sini riwayat ini atau kisah ini sebagai dalil tentang adanya karamah bagi wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi pelajarannya dari kisah ini, pemilik ladang ini, kalau kita perhatikan, semua kekayaan yang ditanam di ladang itu sebenarnya semua disedekahkan oleh dia. Pertama, sepertiga memang disedekahkan untuk fuqara wal masakin. Yang kedua, sepertiganya diberikan kepada keluarga, dan memberikan makan kepada keluarga bagian daripada sedekah juga. Bahkan seafdol-afdolnya sedekah. Tidak ada sedekah yang paling afdol kecuali memberi makan dan minum keluarga. Adapun yang sepertiganya ditanamkan ke ladangnya, itu juga supaya dia menjaga sedekahnya. Sebab kalau tidak ditanamkan ke ladangnya, dia bersedekah dengan apa? Jadi intinya seolah-olah dia menyedekahkan semuanya, tidak tersisa untuk dirinya, dia hanya berikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala ganti sedekahnya dengan diberikan karamah tadi. Dan itu menunjukkan bahwa harta yang disedekahkan itu tidak mungkin berkurang, pasti bertambah dan bertambah. Sebagaimana sabda Nabi SAW, "Ma naqasa min mali sadaqah." Tidak mungkin berkurang harta yang disedekahkan, bal yazdad, bal yazdad, bal yazdad, bahkan bertambah, bertambah dan bertambah. Ini kisah yang pertama tentang keutamaan sedekah. Dan harus yakin bahwa apapun yang kita infakkan dari harta kita, maka Allah Subhanahu wa ta'ala pasti akan menggantinya. Wa ma anfaqtum min sadaqatin fahuwa yukhlifu. Apapun yang kau infakkan dari sedekah itu pasti Allah akan menggantinya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ini kisah yang pertama. Kisah yang kedua juga kisah yang sahih yang diriwayatkan Nabi SAW. Kisah ini masih berbicara tentang umat terdahulu. Jadi di zaman dulu, kata Nabi SAW, ada dua orang yang transaksi jual beli ladang. Jadi ada dua orang bertransaksi jual beli ladang kebun. Setelah kemudian terjadi transaksi dengan harga sekian dan sekian, akhirnya pembeli pun deal dengan harga itu, kemudian masing-masing melakukan akad. Maka terjuallah kebun itu kepada salah satu dari keduanya, dan salah satu dari keduanya mendapatkan uang dari hasil penjualannya. Setelah kemudian ladang itu dikuasai oleh salah satu dari keduanya, maka mulailah ladang itu digarap, dicangkuli. Tiba-tiba satu hari ketika dia sedang menggarap ladangnya, tercangkulah satu kotak harta karun. Jadi ketika dia menggali, kok ada semacam kotak dari besi,
Kemudian digali, rupanya isinya adalah harta yang banyak. Emas, perak, macam-macam ada di dalam kotak itu. Dan kalau seandainya kotak itu dijual, harta sebanyak itu cukup untuk hidup dia dan keturunannya. Bisa merubah kehidupannya dalam sekejap, bisa menjadi kaya. Subhanallah, ya. Jadi dia membeli kebun, setelah kemudian digarap menemukan kotak, rupanya isinya harta karun yang luar biasa, yang kalau dia mau dia jual itu harta karun, bisa merubah kehidupan yang tadinya miskin jadi kaya raya. Tetapi dia tidak mau menguasainya. Dia teringat kepada pemilik kebun. Kemudian dia mendatangi pemilik kebun yang menjual kebunnya kepada dia, dan dia menyerahkan harta sebanyak itu kepada pemilik kebun yang pertama. Kemudian dia mengatakan, aku hanya membeli kebun. Adapun harta ini tidak ada dalam transaksi itu, maka aku kembalikan kepadamu. Tiba-tiba pemilik kebun mengatakan, tidak, aku sudah menjual kebunku kepadamu, maka ambillah harta itu karena itu milikmu. Subhanallah. Yang satu orangnya soleh, yang satu orangnya amanah. Yang membeli kebun itu orangnya amanah. Ini bukan hak dia, saya hanya beli kebun. Kenapa pula ada harta karunnya? Maka saking amanahnya, dia datang kepada orang yang punya kebun dan hendak mengembalikan harta karun karena dia hanya membeli kebun. Tetapi orang pemilik kebun juga orang saleh. Dia mengatakan, tidak, saya sudah jual kebunku kepadamu, ambil semua isinya. Akhirnya saling dorong-dorongan. Ambillah. Kata satunya, tidak, kau yang ambil. Akhirnya perkara ini menjadi besar, kemudian sampai ke mahkamah pengadilan. Subhanallah, ya. Rebutan supaya memiliki harta sampai ke pengadilan. Ketika sampai di pengadilan, hakim bingung karena belum ada kasus seperti ini. Kok bisa orang dorong-dorongan untuk memiliki harta? Kenapa tidak dimiliki sendiri? Biasa orang kalau datang ke pengadilan itu justru rebutan harta kan? Rebutan waris ke pengadilan. Ini tidak serah-serahkan harta. Jadi hakim ini bingung, tapi hakim ini cerdas dan bijak. Kemudian kata hakim kepada pemilik kebun ini, apakah engkau punya anak? Dia mengatakan, ya, anakku laki-laki. Kemudian hakim bertanya kepada yang membeli kebun, apakah kau juga punya anak? Dia mengatakan, ya, anakku perempuan. Kalau begitu nikahkanlah harta, nikahkanlah anak kalian berdua, dan serahkan harta itu sebagai warisan untuk anak kalian berdua, supaya tidak dikuasai orang, kan gitu. Lihat bagaimana kisah ini menginspirasi kita, ikhwatu fiddin, muliakan Allah Subhanahu wa taala, tentang pentingnya menjaga amanah itu. Saya yakin kalau seandainya antum di posisi yang membeli kebun, kemudian mendapatkan harta karun, kasih tahu enggak? Nggak mungkin dikasih tahu kan gitu kan. Wah, ini kayak mendadak saya jadi miliarder ini kan gitu. Karena amanah di zaman sekarang ini sudah hilang. Itulah yang menjadikan Nabi SAW mengatakan bahwa di akhir zaman ini mendekati kiamat, ketika amanah itu tercabut di dada-dada kaum muslimin. Orang sudah tidak amanah lagi. Jangan cerita dapat harta karun, dapat dompet di jalan saja langsung disembunyikan. Kalaupun dikembalikan dompetnya ke jalan itu sudah kosong, itu isinya sudah dikuras dia. Kita ini amanah kecil saja tidak bisa menjaganya. Amanah kecil saja tidak bisa menjaganya. Nemu uang 100.000 saja langsung ditilep dia kan itu. Jadi betul-betul amanah ini sudah hilang di umat ini. Tapi lihat bagaimana pelajaran besar, orang ini mempraktekkan amanah. Itu bukan harta dia. Dan yang satunya juga mempraktekkan kesolehannya. Dia tidak mau memiliki yang bukan haknya karena kebunnya sudah dijual sama orang. Inilah yang kemudian di zaman sekarang kalau dititipi amanah itu selalu tidak amanah.
Ini pelajaran yang kedua dari kisah yang kedua. Kisah yang ketiga masih diceritakan oleh Nabi SAW. Satu hari ada dua orang yang sedang bertransaksi hutang piutang, dan dua-duanya orang saleh. Kemudian yang satu mengatakan kepada temannya, bisa enggak kau pinjamkan uang 1.000 dinar? 1.000 dinar banyak, ikhwan. Ya. Kemudian dia mengatakan, aku berjanji akan melunasi sekian hari atau mungkin sekian bulan. Akhirnya kemudian pemilik uang ini mengatakan, ada enggak yang menjamin? Kita kalau hutang kan ada jaminan kan gitu ya. Kamu jual pinjam uang 100 juta, apa jaminan saya? Entah sertifikat rumah kan itu ya, sertifikat mobil. Pokoknya kalau seandainya dia tidak sanggup bayar kan bisa kita jual rumahnya. Kemudian kita kembalikan, kita ambil pokoknya, kita kembalikan lebihnya. Ya. Tapi dia tidak punya penjamin dan tidak punya barang untuk dijaminkan. Dia hanya mengatakan, penjaminku Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kemudian yang punya uang mengatakan, aku percaya. Kemudian diserahkanlah uang yang begitu banyak, 1.000 dinar itu. Kemudian tanpa dicatat lagi, bayangkan, tanpa dicatat, tidak ada saksi. Dan ini kan membahayakan dan riskan kan gitu ya. Kalau menghutangi seseorang, tidak ada saksi, tidak ada catatan, tidak ada jaminan, bisa saja dibawa kabur kan. Tapi saking percayanya, akhirnya dikasihkanlah uang yang 1.000 dinar itu. Akhirnya kemudian ketika sudah waktu pengembalian itu sampai, maka dia pun sebagai bukti amanah ingin mengembalikan, dia pun mendatangi orang yang sudah meminjamkan uangnya sebagai bentuk al-wafa. Wafa itu artinya ingin membalas kebaikannya. Dia lebihkan apa? Pembayarannya. Masalahnya begini, rumah yang berhutang dengan rumah yang menghutangi itu terpisah dengan sungai. Dengan sungai yang sangat lebar sekali, dan tidak bisa untuk menyeberang kecuali dengan perahu. Maka hari itu dia pun segera menyiapkan uangnya. Kemudian dia pun berjalan sampai di tepian sungai itu. Qadarullah, biasanya selalu ada perahu. Biasanya selalu ada perahu gitu kan. Allah takdirkan hari itu tidak ada perahu. Sementara dia sudah takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah cemas. Karena hari itu adalah hari pengembalian masalahnya. Lah sementara pemilik uang juga sudah menunggu di seberang sungai. Sedang menunggu gitu kan, sama-sama cemas gitu ya. Yang akan memberikan uang sebagai pengembalian juga cemas karena takut kepada Allah. Hari itu adalah hari pembayaran. Bagaimana kalau seandainya tidak ada kapal, berarti dia tidak amanah. Sementara pemilik uang juga cemas, apakah akan dibayar atau tidak. Dia menunggu saja di tepi sungai. Jadi sama-sama menunggu tuh di situ. Akhirnya kemudian setelah ditunggu lama, kok juga tidak ada kapal. Sementara waktu sudah berjalan. Akhirnya kemudian dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dia pun kemudian berinisiatif mengambil sepotong kayu. Kemudian sepotong kayu itu dibelah, kemudian diselipkanlah di sepotong kayu uang 1.000 dinar itu. Kemudian dia mencatat surat bahwa ini sebagai bukti pembayaran, karena hari ini adalah hari terakhir jatuh tempo pembayaran. Kemudian diselipkan uang dan surat dalam kayu itu, kemudian dilempar ke sungai. Lah orang pemilik uang ini yang menunggu-nunggu uangnya, dia pun sudah putus asa, kok sudah jam segini kok belum datang-datang orang itu. Akhirnya dia mengatakan, oh boleh jadi mungkin tidak hari ini, mungkin besok. Tapi karena dia pulang tidak mau tangan kosong, dia pun mencari kayu bakar. Tiba-tiba dia melihat ada kayu di sungai, maka dia lantas kemudian mengambil kayu itu,
Karena kayu itu bagus untuk kayu bakar, dibawalah pulang ke rumahnya. Sampai di rumahnya, maka dia membelah kayu itu. Maka kagetlah bukan kepalang, bagaimana dalam kayu itu ada uang 1000 dinar dan ada surat di situ. Rupanya dia paham bahwa saudaranya yang telah meminjam uang sudah membayar. Lah orang yang mengembalikan uang itu tidak tahu kalau uangnya sudah sampai. Maka dia pun menyediakan uang lagi 1000 dinar untuk dibayarkan. Tapi ketika kemudian ketemu dengan orang itu, dia mengatakan, tidak usah kau bayar, karena uang yang 1000 dinar sudah aku dapatkan dari kamu lewat kayu yang kau hanyutkan. Subhanallah kan. Kisah ini luar biasa ya, sebenarnya orang yang punya uang ini bisa saja mengelak kan. Dia berbohong kan, karena kan kayu itu dihanyutkan. Bisa saja entah kayu itu entah berantah kemana kan itu. Bisa saja kemudian dia minta lagi 1000, akhirnya dapat 2000. Tapi saking amanahnya, dia mengatakan tidak usah, aku kembalikan uang yang 1000 ini, karena hutangmu sudah lunas. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala betul-betul membuat keajaiban kepada orang-orang yang senantiasa amanah. Bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala bisa melindungi uang yang dihanyutkan lewat kayu itu, coba. Kalau bukan ini sebuah karamah. Ini sebuah keajaiban yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada orang-orang yang amanah. Makanya orang-orang yang amanah itu dalam kehidupannya pasti banyak keajaiban. Ikhwatu fiddin, muliakan Allah Azza wa Jalla. Pasti akan banyak keajaiban. Allah Subhanahu wa ta'ala akan berikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Tapi di zaman sekarang justru menganggap bahwa bertambahnya dunia itu ketika dia curang. Dia pikir kalau curang itu makin banyak uangnya kan itu. Seperti pedagang ketika dia mengganjal timbangan, mengurang-urang takaran, mengurang-urang meteran, dia pikir dengan seperti itu dia meraup keuntungan yang banyak. Salah, justru dengan seperti itu dia merugikan kehidupannya, karena walaupun boleh jadi secara uang dia bertambah, tapi barokahnya tidak ada. Karena itu bukan hak dia. Dia sudah mencuri hak orang lain. Nah, ini diantara kisah yang luar biasa. Kemudian yang keempat, ya, masih dari Nabi SAW, beliau mengkisahkan kisah tentang seorang nenek di zaman Bani Israel. Ketika Nabi SAW pulang dari Tabuk, pulang dari peperangan Tabuk, kalau tidak salah, ya, perang Khaybar, peperangan dari Khaybar, atau mungkin ya peperangan lah pokoknya, tidak disebutkan perang apa. Nabi SAW pulang ke Madinah dan memenangkan peperangan itu dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiba-tiba di tengah jalan dia kehabisan bekal. Dia dan beberapa para sahabat yang dibawanya kehabisan bekal. Tidak ada yang dimakan, tidak ada yang diminum, sehingga kelaparan. Akhirnya kemudian di tengah perjalanan adalah satu rumah, yang rumah itu milik seorang nenek dari kalangan Yahudi di perbatasan Madinah. Maka Nabi SAW pun singgah di rumah itu karena kehabisan bekal. Maka bertamulah ke rumah nenek itu, kemudian meminta sedikit makanan dan minuman untuk dimakan dan minum dia dan para sahabat. Maka nenek itu baik, akhirnya memberikan makan, minum dan perbekalan makan dan minum selama perjalanan menuju kota Madinah. Kita tahu bahwa akhlak Nabi SAW itu wafa. Kalau ada orang yang berbuat baik kepada dia, maka dia akan berbuat baik lebih baik lagi, berlipat-lipat. Itu namanya akhlak wafa. Kalau antum berbuat baik kepada saya akan berbuat baik berlipat-lipat kepada anda. Itulah akhlaknya Nabi. Jadi Nabi SAW mengatakan kepada sang nenek Yahudi ini, karena engkau sudah berbuat baik kepada aku, kata Rasul, mintalah sesuatu, nanti kalau aku sampai di kota Madinah, aku akan hantar permintaanmu kepadamu. Maka nenek Yahudi ini mengatakan, baik, saya ingin seekor kambing, seekor anjing, supaya bisa menjaga kambing-kambingku.
Dia minta kalban yahrusu ghanami. Jadi anjing yang bisa merawat kambing-kambingku. Kata Rasul ada lagi. Dia mengatakan, saya minta ibilan arkabu biha. Aku minta seekor unta agar aku bisa kemana-mana menungganginya dan aku tidak berjalan dengan kakiku. Aku punya kendaraan. Dia pertama minta anjing, kemudian ya maksudnya anjing untuk merawat boleh, kalau anjing untuk merawat kambing-kambing atau untuk menjaga. Yang tidak boleh itu merawat anjing untuk kesenangan seperti kita merawat kucing. Karena kalau kita merawat anjing seperti merawat kucing, maka setiap hari pahala kita sebesar gunung Uhud hilang. Ya. Kata Nabi SAW, apalagi dia mengatakan dia ingin seorang budak supaya bisa membantuku di sini. Kemudian kata Nabi SAW, apalagi disebutkan lagi, subhanallah, tidak berhenti dia meminta. Padahal kebaikannya sedikit kan, kebaikannya ngasih makan, tetapi dia minta dibalas dengan sesuatu yang sangat banyak. Rasul tahu ini wanita ini mata diuten masa kitanya. Wanita ini suka harta ini. Masa kebaikan seperti itu saja balasannya harus macam-macam kan itu ya. Jadi Nabi SAW coba mengingatkan wanita ini, wanita yang mata duitan ini. Apa semua wanita kayak gitu ya? Jangan istri antum juga itu mata duitan, mata hijau. Jadi akhirnya kemudian Nabi ingin menasihati wanita itu. Bukan Nabi tidak akan memberi, pasti Nabi akan beri. Nabi itu kalau memiliki sesuatu pantang kalau diminta tidak dikasih. Jadi Nabi mengatakan, wahai nenek, saya akan ceritakan kepadamu satu nenek dari zaman Bani Israel. Karena ini kan wanita Yahudi, tentu turunan Bani Israel. Rasul menceritakan tentang kisah nenek moyangnya wanita yang tua ini. Dulu juga ada nenek di zaman Bani Israel, kata Rasul. Sahabat yang hadir di situ penasaran. Bagaimana? Apa kisahnya wahai Rasul tentang nenek Bani Israel itu? Maka Rasul mengatakan dahulu Nabi Musa alaihi salatu wassalam ketika membawa Bani Israel dari Mesir menuju tanah perjanjian di Palestina. Kemudian Fir'aun pun ditenggelamkan di Laut Merah dan Musa pun diselamatkan bersama Bani Israel dan terus bergerak menuju tanah perjanjian. Tiba-tiba Musa dan Bani Israel tersesat karena tidak tahu jalan. Zaman dulu kan belum ada Google Map. Gimana kita kan? Sekarang enak aja ada Google Map ya. Kadang-kadang Google Map pun nyesatkan juga. Tapi biasanya titiknya pas lah. Makanya kalau antum COD makanan, nanti biasanya ada WA sesuai titik bang. Karena titiknya pas kan gitu ya. Jadi Nabi Musa nyasar nih, nggak tahu jalan nih. Jadi dibuat linglung, nggak tahu jalan ke tanah perjanjian itu kemana. Akhirnya orang-orang dekatnya Nabi Musa, murid-murid pilihan Nabi Musa, ulama-ulamanya, orang-orang cerdik cerdasnya berpikir. Kemudian mereka teringat dengan wasiat Nabi Yusuf, bahwa Nabi Yusuf ketika sebelum meninggal berwasiat agar jasadnya tidak dikubur di Mesir dan dikubur di Palestina. Jadi mereka menyampaikan kepada Nabi Musa, ya, bahwa tersesatnya kita itu karena ada satu wasiat Nabi Yusuf, kakek buyutnya, yang belum terlaksana. Kata Nabi Musa apa? Memindahkan jasadnya dari Mesir ke Palestina. Dari situ kemudian Nabi Musa pun berusaha mencari kuburannya Nabi Yusuf di mana. Lah ketika itu kebetulan tidak ada yang tahu letak kuburan secara persis dan pasti kecuali seorang nenek tua Bani Israel. Dia tahu di mana letak kuburan itu. Akhirnya Nabi Musa berdialog dengan nenek itu, "Nek, tunjukkan kepada kami di mana kuburan Yusuf." Kata nenek itu, "Oh, enggak bisa. Masa gratis gitu saja," katanya. "Ya harus ada bayarannya." Bahasa Jawanya wani piro. Ya. Jadi akhirnya kemudian Nabi Musa alaihi salatu wasallam mengatakan, "Apa imbalan wahai nenek kalau seandainya kau menunjukkan kuburan itu?" Maka nenek itu mengatakan, "Tidak banyak-banyak imbalanku. Saya hanya ingin menemani wahai Musa di sorga."
Kaget tuh Nabi Musa. Ya, hanya nunjukkan kuburan saja pengen masuk surga, menjadi temannya lagi di surga. Ya, Nabi Musa tidak punya kuasa seperti itu. Akhirnya kemudian Musa pun terdiam bengong, kok permintaannya aneh. Dikira mau minta dunia, tidak, dia minta akhirat. Maka Jibril pun diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian memberitahu bahwa Allah sudah mengizinkannya. Akhirnya kemudian Musa mengatakan, baik, engkau akan masuk surga dan akan menjadi temanku di surga, tapi tunjukkan di mana kuburannya. Setelah ketemu kuburannya digali dan betul itu jasadnya Nabi Yusuf, karena bagaimanapun jasad para nabi itu tidak mungkin dimakan tanah. Ya, kalau seandainya kita gali kuburan Rasul hari ini, maka jasadnya tidak akan berubah. Dan itu semua para nabi seperti itu. Ingat Nabi Sulaiman ketika sudah meninggal di singgasananya bertahun-tahun, jasadnya seperti itu saja sehingga jin menyangka Sulaiman belum mati. Ya, karena tidak ada bau yang menyengat dari jasadnya. Itulah Allah menjaga jasad para nabi. Setelah kemudian jasadnya dibawa, maka Allah Subhanahu wa taala akhirnya tidak lagi menyesatkan perjalanannya, dan mereka pun tahu jalan kemana arah menuju tanah perjanjian itu. Lah setelah Nabi SAW menceritakan kepada nenek Yahudi itu, terdiam nenek Yahudi itu. Apa pelajarannya di sini? Seolah-olah Rasul mengatakan, nek, kau ini sudah tua, ngapain pula minta-minta dunia? Lihat nih ada nenek Bani Israel, dia tidak ingin dunia, dia hanya ingin sorga saja. Harusnya kamu seperti dia, gitu maksudnya. Artinya orang kalau sudah tua itu sudahlah, jangan cerita dunia. Kalau sudah tua itu apalagi sudah mendekati ajalnya, pikirkan dia tentang akhiratnya. Kenapa sih mikir dunia saja? Dan itu yang banyak di masyarakat. Coba lihat orang-orang yang Allah bentangkan kekayaan itu, yang dari kecil dari jadi pengusaha sampai dia tua juga tetap jadi pengusaha dan berkembang uangnya dan juga dunianya. Terkadang sudah tua, harta sudah banyak, yang kalau dimakan anak cucunya cukup bagi mereka, mereka masih kurang puas kan. Ada orang yang sudah 60-70 tahun itu masih saja pengen mengembangkan kekayaannya. Yang harusnya orang seperti ini, kata Imam Ibnu Hazm, orang kalau sudah tua itu hendaknya banyak duduk di masjid, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, menanti kematian dalam ibadah kepadanya, bukan semakin tua semakin melebarkan sayap dunianya sehingga tidak tahu di mana kematiannya, apakah dia husnul khotimah atau sul khotimah. Jadi Nabi SAW memberikan pelajaran kepada kita, kepada nenek Yahudi itu dengan menceritakan nenek kisah jawaban Bani Israel. Harusnya seperti kamu itu loh, harus mikir akhirat seperti nenek itu, ingin mikir surga. Kok kamu mikir ini mikir itu, dunia aja. Itu menunjukkan bahwa itulah orang Yahudi. Orang Yahudi itu mereka lebih rakus kepada dunia dibandingkan akhiratnya. Masyarul muslimin yang muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian kisah yang terakhir yang dikisahkan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam bercerita tentang kisah di zaman Nabi Musa. Karena ketika itu Rasul lewat, ada dua sahabat yang sedang bertengkar. Lah dua sahabat ini sedang bertengkar, rupanya dua-duanya sedang berbicara soal nasab. Yang satu mengatakan, tahukah kamu saya ini turunan siapa? Sebutkanlah bapak nenek moyangnya itu. Saya anak fulan bin fulan bin fulan bin fulan bin fulan, disebutkan. Orang Arab kan hafal nasab, ikhwan. Orang Arab tuh kecil-kecil pun sudah tahu dia nama bapaknya, nama kakeknya, nama buyutnya, nama buyut-buyutnya mereka tahu. Walaupun masih kecil-kecil. Kalau kita ini jangan cerita kakek buyut keempat kelima, kakek buyut kedua saja bingung kita ini. Siapa ya nama kakek saya ini? Yang lebih parah lagi, bapaknya dia hafal namanya, kakeknya pula tak hafal, lupa dia. Ya, karena kita tidak berbangga dengan nasab kan gitu ya. Kecuali orang-orang tertentu lah yang mungkin hidup di keraton-keraton gitu ya. Yang di daerah banyak keratonnya biasanya mereka suka menghafal silsilah biasanya. Tapi kita ini orang awam ya udahlah.
Yang penting bisa makan ya. Soal kakek buyut itu terserah lah kan itu. Tapi orang Arab itu mereka perhatian dengan nasab. Jadi yang satu dengan bangga nasabnya disebutkan dari bapaknya, kakeknya, buyutnya. Tiba-tiba dia mengatakan kepada kawannya, amma antal fala ummalak. Adapun kamu saya yakin tidak sehebat moyangku, katanya. Lah ketika itu Rasul lewat di situ, melihat ada dua sahabat yang sedang berbangga-bangga dengan nasab, dan itu kan tradisi jahiliyah. Makanya Rasul mengatakan arbaun min umuril jahiliyati la yatrukuhun. Ada 4 perkara termasuk perkara-perkara jahiliyah yang kalian tidak bisa tinggalkan. Salah satunya al-fakhru bil ansab, berbangga dengan nasab. Setelah Nabi SAW mendengar dua orang ini berbangga-bangga dengan nasab keduanya, Rasul kemudian berhenti di antara keduanya, kemudian menceritakan tentang kisah dua orang di zaman Nabi Musa, Bani Israel, di mana dua orang ini tiba-tiba kemudian berbangga dengan nasab yang mengatakan, tahukah kamu siapa saya? Kemudian dia mengatakan, saya anaknya fulan, dan fulan anaknya fulan, dan fulan anaknya fulan, terus sampai 9 kakek buyutnya disebut. Dengan bangganya dia mengatakan bahwa kakek buyutnya orang yang hebat-hebat. Kemudian setelah dia sebutkan 9 kakek buyutnya yang menurut dia adalah mereka orang yang hebat-hebat, dia mulai mencela kawannya dan mengatakan, sebutkan nasabmu, saya yakin nasabmu tidak sehebat aku. Ini kawannya ini orang baik, dia tidak suka berbangga dengan nasab. Tapi karena ditantang seperti itu, dia mulai menyebutkan nasab bapak dan kakeknya. Dia mengatakan, adapun saya, dengan malu-malunya dia mengatakan, adapun saya fulan ibnu fulan ibnu fulan. Tiba-tiba berhenti sampai di sini. Kenapa? Karena dia tahu kakek buyut yang keempatnya bukan seorang muslim, bukan orang yang beriman, sehingga dia malu menyebutkannya. Akhirnya dia ulang lagi, adapun saya anak fulan ibnu fulan ibnu fulan. Ketika masuk pada kaki yang keempat, ibnul Islam, dia nasabkan kepada Islam, ya. Dan berhenti sampai di situ. Maka berakhirlah percakapan keduanya. Allah wafatkan keduanya, kata Rasul. Yang berbangga dengan nasab sampai menyebutkan 9 kakeknya tanpa memperdulikan soal agama. Yang penting mereka orang hebat, pengusaha, pengacara, menteri atau apa gitu ya, dimasukkan oleh Allah ke neraka. Tapi yang satunya ketika menyebutkan nasabnya dan dia benci dengan kakek buyutnya yang kafir, maka Allah masukkan dia ke surga. Lihat, orang ini masuk neraka dan masuk surga gara-gara bicara nasab, ya. Maka Rasul menasihati kepada sahabat, jangan kalian seperti mereka, berbangga dengan nasab, yang satu masuk surga, yang satu masuk neraka. Lah di sini juga ada pelajaran bahwa pentingnya kita ini rendah hati. Tak perlu menyombongkan dengan membanggakan diri dengan kekayaan, dengan nasab, dengan jabatan, karena itu semua tidak berguna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inilah di antara 5 kisah yang kita rangkum dari hadis-hadis Rasul yang sahih, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sampai di sini, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.